sudah mulai. Hai teman-teman, selamat pagi semuanya. Yau, 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 yau. Maaf, saya kasihkan baca buku di sini. Teman-teman, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali dengan saya, Miss di kelas seni budaya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan ceria dan tetap semangat. Teman-teman, seperti yang tadi kalian lihat, saya lagi kasihkan baca buku. Ini bukunya. Saya lagi baca buku ini. Buku ini adalah judulnya Jomblo. Pengarangnya adalah Aditya Mulia. Teman-teman, di sini bukunya sangat-sangat lucu. Terus saya berpikir gimana ya kalau kita coba bikin ilustrasi dari buku-buku atau dari novel-novel yang pernah kita baca. Oke, saya coba ya. Nah, saya tertarik banget pada halaman 144 sampai 146. Ini bercerita tentang sepasang kekasih yang membawa dua orang anak kembar ke supermarket. Dan hal yang terjadi di supermarket itu adalah kekacauan dan kericauan. Saking serunya, itu membuat saya berpikir, berimajinasi, kayaknya keadaan yang ada di supermarket seru juga ya untuk digambarkan. Kenapa? Karena adegannya pasti lucu sekali ketika dua anak nakal itu ada dalam supermarket dan si pasangan ini akan kebingungan sekali untuk menghandle dua anak kembar yang nakal ini. Nah, saya akan mencoba menggambarkannya dalam bentuk ilustrasi saya. Teman-teman, kalian juga boleh coba membuat ilustrasi dari buku yang kalian baca dan kalian anggap menarik. Kalian pilih adegannya, kira-kira mau adegan yang mana, lalu kalian bentuk dalam sebuah ilustrasi. Guys, saya yakin 100% ini bakal menyenangkan. Oke, saya tidak akan memperpanjang waktu lagi. Mari kita bikin ilustrasi. Hal yang perlu kalian persiapkan adalah sebuah buku gambar berukuran A3, sebuah jangka, pensil, penghapus, penggaris berukuran 30 cm. Lalu tidak ketinggalan satu buah buku yang kalian baca dan ingin kalian jadikan gambar ilustrasi. Kita mulai saja ya teman-teman. Hal pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat garis tepi berukuran 1 cm x 1 cm. Lalu membuat lingkaran dengan menggunakan jangka dengan diameter berukuran 15 cm. Kemudian bukalah halaman buku yang kalian anggap menarik dan ingin kalian jadikan bentuk ilustrasi. Saatnya kita beraksi teman-teman. Tuangkan segala daya hayal dan imajinasi kalian pada sketsa yang kita buat. Namun pastikan gambar yang kita buat tidak keluar dari cerita yang kita angkat dalam buku tersebut. Saya akan bercerita sedikit mengenai ilustrasi yang saya gambar. Bercerita mengenai sepasang kekasih, Agus dan Rita, yang membawa dua orang anak kembar bernama Anti dan Inta ke sebuah supermarket untuk berbelanja. Sudah sekitar 15 menit Rita meninggalkan Agus bersama Anti dan Inta. Rita hanya menitipkan pesan kepada Agus untuk membantu menjaga Anti dan Inta sebentar saja, karena akan memilih beberapa jenis ikan yang masih segar di sana. 15 menit mungkin merupakan waktu yang sebentar bagi Rita. Namun, ini merupakan hal yang berbeda bagi Agus dan dua makhluk gaib menurut dirinya. Anti dan Inta memiliki bakat atletik dalam cabang olahraga lempar jarak jauh. Agus pun mulai merasa deg-degan membayangkan bila dua makhluk gaib tersebut mencoba melemparkan segala jenis benda-benda di supermarket. Tidak, jangan bayangkan itu, kata Agus dalam hati. Jauhkan segala malapetaka darinya, begitu doanya. Anti dan Inta yang pada awalnya berada di dalam troli
mulai menatap Agus dengan berkaca-kaca. Anti mulai merengek untuk meminta turun, disusul dengan Inta yang juga sudah ikut terbawa suasana. "Oh, tidak, jangan. Begitu teriak Agus dalam hati, apa yang akan terjadi nanti? Sebuah keputusan yang berat bagi Agus untuk dapat menuruti keinginan dua makhluk itu. Bahkan, lebih berat daripada keputusan harus menekan tombol nuklir yang akan membuat barbeque terbesar di seluruh dunia. Sungguh sangat berat. Tanpa menunggu aba-aba, Anti dan Inta langsung terjun dari atas troli, berteriak sambil berlarian ke setiap lorong. Secepat pelari Kenya yang terbiasa menggunakan macan lapar sebagai pemicu motivasi berlatih, begitulah Anti dan Inta melakukan aksi kejar-kejaran. Satu persatu barang mulai berjatuhan dari atas rak yang telah tersusun dengan rapi, dan tugas Agus harus merapikannya kembali satu persatu. Ketika dicari, anak-anak tersebut ditemukan Agus sedang terdiam memandang seorang nenek. Sang nenek yang melihat Anti dan Inta merasa gemas dan mulai mencubiti pipinya. "Ah, tidak, jangan lakukan itu, Nek," kata Agus dalam hati. Tidak lama berselang, tiba-tiba plak, suara pukulan keras yang dihantamkan ke pipi sang nenek. Tersangkanya ialah Inta. Makhluk itu menggunakan alat bantu berupa sebuah kaleng jagung. Lalu keduanya kembali menghilang dan meninggalkan sang nenek dalam keadaan masih setengah tersadar sambil menahan rasa sakitnya. Itulah aktivitas anak sehat dan normal di usia 4 tahun. Pertama, minta turun. Kedua, berlarian. Lalu merusak pajangan. Dan yang terakhir, menghantam seorang nenek tua dengan menggunakan kaleng berat. Kemudian lari meninggalkan korban tanpa rasa berdosa. Agus hanya bisa menepuk jidatnya saja, dengan harapan telepatis sang nenek bisa merasakan simpatinya. Agus berlari mengejar keberadaan mereka dan mendapati kedua anak tersebut merangkul kaki Rita, bibi mereka. Thank God ada Rita. Setidaknya mereka kembali ke pawangnya. Seandainya saja Rita tahu kedua ponakan kembarnya ini adalah monster yang memiliki gigi piranha. Tapi itu tidak akan pernah terjadi karena mereka selalu tampak manis bila berada di depan bibinya. Nah, teman-teman, sampai di situ ceritanya. Seru kan? Ternyata gambar sketsa saya pun sudah selesai. Setelah selesai sketsa, jangan lupa untuk menebalkan menggunakan pen berwarna hitam. Lalu menghapus sketsa awal pensil yang kita lakukan. Lalu melakukan pewarnaan dengan menggunakan cat air.
Selesai deh sudah. Gambar ilustrasi itu menarik kan teman-teman? Gimana teman-teman, sudah lihat ilustrasi yang saya buat? Sesuaikan dengan apa yang saya baca. Nah, sekarang saatnya saya men-challenge kalian semua. Challenge-nya apa, Miss? Challenge-nya adalah saya mau dong kalian bikin sebuah gambar atau sebuah ilustrasi berdasarkan buku atau novel yang kalian baca. Gak usah takut gambar saya jelek, Miss, saya nggak bisa warnain segala macam. Coba berlatih dan berlatih terus. Ketika kalian berlatih terus dan kalian telaten dan kalian teliti dan kalian komitmen, saya yakin gambar kalian akan berubah dan kalian akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Tetap semangat teman-teman dan jangan gampang menyerah. Oke, dengan ini kelas saya selesai. Ya, cepet banget ya. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap ceria, dan tidak gampang menyerah. Juga harus jaga kesehatan kita semua. Oke, see you next time. God bless you. Dan yang terakhir, tetap dukung channel ini agar dapat terus berkembang dan membawa manfaat bagi banyak orang. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share ilmunya ya teman-teman. God bless you!